Konstruktivisme dalam kaitannya dengan humanisme dan kognitivisme oleh Mahendra. Bagaimana memahami video ini? Materi di sini adalah pemahaman subjektif yang berdasarkan objektivitas. Setiap materi objektif memang harus dimaknai subjektif karena kita adalah manusia, sehingga materi dapat didiskusikan. Latar belakang. Kebutuhan manusia untuk mengetahui cara berpikir dengan benar. Adanya dalil bahwa setiap manusia mempunyai subjektivitas atas setiap pemahaman. Adanya pertentangan yang kuat antara filsafat behaviorisme yang ditempatkan sebagai lawan dari filsafat konstruktivisme. Ini dibahas di kesempatan yang lain. Pertanyaan, apa hubungan humanisme dan konstruktivisme? Apa hubungan konstruktivisme dan kognitivisme? Konstruktivisme adalah bagian dari ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu tentang pengetahuan terestrial atau ilmu pengetahuan tentang dunia. Setiap filsafat dibangun oleh dalil atau postulat atau aksioma. Dalil atau postulat atau aksioma adalah sebuah pernyataan atau statement yang bernilai benar tanpa harus dibuktikan. Mengapa tidak harus dibuktikan? Karena sudah jelas benarnya akan keyakinan tertentu. Ini akan dibahas lain kali. Pernyataan atau statement adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, bisa bernilai benar, bisa salah. Kalimat adalah susunan kata yang memiliki arti. Contoh pernyataan adalah Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Joko Widodo. Ini termasuk pernyataan karena mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar. Contoh lain dari pernyataan adalah Wakil Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Juga termasuk pernyataan karena mempunyai nilai kebenaran, yaitu salah. Konstruktivisme adalah bagian dari ilmu filsafat. Contoh bukan pernyataan atau statement adalah Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Ini bukan termasuk pernyataan karena mempunyai nilai kebenaran sekaligus benar dan salah. Pernyataan di atas kalau dimaknai secara keseluruhan juga bisa disebut pernyataan. Tinggal bagaimana kita melihat sudut pandangnya, parsial atau integral. Contoh yang jelas dari bukan pernyataan adalah Batu sedang membeli kipas angin melempar. Bukan disebut pernyataan karena tidak mempunyai arti. Konstruktivisme adalah salah satu jawaban dari filsafat humanisme. Humanisme adalah filsafat yang mempunyai dalil memuliakan manusia di antara sesama manusia. Dalil humanisme adalah manusia bertindak mulia dengan memanusiakan manusia yang lain. Terjemahan dalil di atas bisa ke area kognitif dan juga bisa ke area pendidikan. Area kognitif artinya manusia akan memahami dengan cara pikirnya sendiri. Artinya, pemahaman adalah suatu subjektivitas, ini termasuk dalil. Sebuah materi yang sama dapat dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Di dunia pendidikan, terjemahan humanisme adalah mengajarkan manusia dengan cara manusia. Ini dalil. Bagaimana caranya? Bersesuaian dengan humanisme, yaitu dengan subjektivitas juga.
Konstruktivisme adalah salah satu jawaban dari filsafat humanisme. Mengingat manusia memahami dengan subjektivitas, maka sudah barang tentu manusia akan memahami dengan pikirannya masing-masing. Adalah nonsen manusia memahami sesuatu dengan pikiran orang lain. Manusia perlu untuk menggunakan kognisinya. Dari sini kita bisa mengerti mengapa metode menghafal tidak termasuk dalam konsep konstruktivisme. Jika dalil konstruktivisme adalah subjektivitas, bagaimanakah akibatnya? Dalam logika, sebuah sebab akan menghasilkan akibat. Dalil subjektivitas akan memberikan akibat, yaitu jika A ingin memberikan pemahaman tertentu kepada B, maka yang harus memahami adalah B. Jelas ya? Karena yang memahami B, maka A hanya bisa membantu B untuk memahami atau menyimpulkan. Itu yang dimaksud subjektivitas. Bantuan A terhadap B disebut jembatan atau di dunia pendidikan disebut scaffolding. Akibat yang lain adalah muncul pertanyaan kritis, bagaimana menjembatani orang lain untuk paham? Sekarang, jadi paham kan kenapa konstruktivisme mempunyai konsep student center, yaitu karena aspek subjektivitas tadi. Pertanyaan tersebut akan banyak dibahas di filsafat kognitivisme. Kesimpulan, relasi antara humanisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Konstruktivisme menjawab masalah dalam humanisme, yaitu bagaimana cara memanusiakan manusia dalam kerangka berpikir. Jawabannya adalah mengajarkan manusia dengan cara manusia, yaitu subjektivitas. Kognitivisme adalah bagian dari konstruktivisme, di mana kognitivisme menjawab bagaimana manusia menjembatani atau scaffolding orang lain untuk memahami sesuatu. Kesimpulan kedua memberikan pertanyaan serius, yaitu apakah yang disebut kognitivisme? Pertanyaan itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.